Pertandingan pertama Liga Inggris musim 2024-2025 telah memberikan beberapa kemenangan untuk tim-tim papan atas. Tim-tim seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Liverpool meraih kemenangan pertama mereka, namun tidak dengan Chelsea. Tapi apakah kemenangan mereka ini bisa dibilang memuaskan dan sudah sesuai dengan harapan? Berikut adalah beberapa poin penting dari laga pertama musim ini untuk Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Manchester City. Simak penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dengan Arsenal. Arsenal memulai Liga Premier Inggris dengan sempurna dengan kemenangan 2-0 atas Wolves. Kai Havertz membawa The Gunners unggul, dan Bukayo Saka memastikan kemenangan atas Wolves di babak kedua. Berikut adalah 4 hal yang kami pelajari dari kemenangan pertama Arsenal musim ini. Bek kiri tetap menjadi masalah. Alexander Zinchenko bermain bagus melawan Wolves, malah bisa dibilang sangat bagus. Namun sayangnya, standar itu tidak cukup untuk berada di puncak klasemen Liga Premier. Kekhawatiran Arteta membuat Zinchenko ditarik keluar ketika Wolves mengancam dan semakin berkembang dalam pertandingan. Jurrien Timber masuk, dan rekrutan baru Ricardo Calafiori tetap berada di bangku cadangan. Zinchenko kini jelas memiliki persaingan untuk mempertahankan posisinya. David Raya ingin gelar sarung tangan emas lagi. Di pekan pertama ini, kita bisa langsung melihat penyelamatan spektakuler yang dilakukan oleh David Raya untuk menggagalkan peluang dari Jørgen Strand Larsen. Penyerang Wolves itu menanduk bola ke gawang, tetapi David Raya, meski sang kiper Arsenal tersebut bergerak ke arah yang salah, ia berhasil menggagalkan upaya itu. Sebuah penyelamatan yang gak masuk akal. Setelah memenangkan sarung tangan emas musim lalu, David Raya jelas mengincar penghargaan individu untuk kedua kalinya. Arsenal tidak perlu striker lain. Ada pembicaraan signifikan tentang striker baru di Emirates musim panas ini. Nama Victor Osimhen atau Victor Gyökeres muncul sebagai kandidat. Tetapi untuk apa? Kai Havertz terus memimpin lini depan dengan baik dan membuka keran gol dengan golnya melalui sundulan yang akurat. Dan meskipun dia mungkin telah menunjukkan ketidakkonsistensinya pada awal babak kedua, tampaknya Arsenal tak butuh investasi besar lainnya untuk seorang striker. Perbaikan di lini tengah. Yang pasti ada satu titik lemah di lini tengah Arsenal. Martin Odegaard dan Declan Rice tampil hebat, tetapi di belakang mereka keraguan tetap ada terkait Jorginho dan Thomas Partey. Partey lah yang memulai di sini, dan seperti Zinchenko, dia benar-benar baik saja. Namun ada terlalu banyak momen yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa diandalkan selama satu musim penuh, sehingga gelandang baru harus didatangkan. Itu bukan berita baru bagi Arsenal, dan tampaknya tak salah jika The Gunners masih mengejar tanda tangan Mikel Merino dari Real Sociedad. Kita beralih ke Liverpool. Liverpool mengawali era Arne Slot dengan kemenangan 2-0 atas Ipswich Town yang baru promosi di pembukaan musim Liga Premier. Dan berikut adalah beberapa hal yang kami pelajari dari kemenangan pertama Liverpool musim ini. Arne Slot pecahkan rekor buruk. Untungnya bagi Arne Slot, ia berhasil menghindari jebakan hari pertama yang telah menjatuhkan begitu banyak pendahulunya. Tidak satupun dari Jurgen Klopp, Brendan Rodgers, Kenny Dalglish, Roy Hodgson, atau Rafa Benitez memenangkan pertandingan kompetitif pertama mereka saat memimpin Liverpool. Itu adalah fakta. Manajer baru terakhir yang melakukannya adalah Gerard Houllier pada tahun 1998, menjadikan Slot sebagai bos pertama The Reds di abad ke-21 yang memulai dengan sempurna. Rekor baru Mohamed Salah. Raja Mesir ini mengakhiri laga dengan gol kedua bagi Liverpool. Salah mencatatkan penampilan ke-350 dan memberikan kontribusi gol ke-300 yang terdiri dari 212 gol dan juga 88 assist. Diogo Jota geser Darwin Núñez dan Cody Gakpo. Setelah kedatangan Arne Slot di Anfield, banyak yang memberikan saran untuk bagaimana dia bisa mendapatkan yang terbaik dari Darwin Núñez dan Cody Gakpo, yang belum menunjukkan potensi terbaik mereka sejak pindah ke Liverpool. Tetapi pelatih Belanda itu memberikan peran penyerang tengah utama kepada Diogo Jota untuk pertandingan pembukaan musim ini, dan dia tidak menyesali keputusan itu. Diogo Jota memecahkan kebuntuan beberapa menit setelah sebelumnya sempat membuang peluang dengan sundulannya. Kini selain Mohamed Salah,
Diogo Jota adalah seorang finisher paling andal di skuad Liverpool dan layak bermain menjadi starter. Kemudian Manchester United. Meski menang 1-0, namun Manchester United harus bekerja keras untuk meraih 3 poin penuh di laga pertama mereka musim ini atas Fulham. Setan Merah berjuang melawan tim Fulham yang terorganisir dengan baik, namun gagal memanfaatkan peluang-peluang yang mereka miliki dalam serangan balik. Meskipun demikian, United jelas merupakan tim yang lebih unggul dan pada akhirnya layak meraih kemenangan mengingat peluang-peluang yang mereka ciptakan tanpa adanya penyerang utama. Namun pada akhirnya seorang penyerang yang sudah kita kenal dengan baik yang mampu membuat perbedaan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat terlihat dari kemenangan MU di laga pertama mereka. Joshua Zirkzee lebih dari sekedar jagoan assist. Cedera hamstring Rasmus Højlund berarti kedatangan Zirkzee memiliki peran besar di awal musim 2024-2025. Namun persiapan pramusim yang terbatas membuat penyerang Belanda itu tidak masuk dalam starting 11 Ten Hag pada laga melawan Fulham, karena United bermain tanpa striker. Namun dengan tuan rumah kesulitan menembus pertahanan, Joshua Zirkzee dimasukkan sebagai pemain pengganti untuk debut Liga Premiernya pada menit ke-60. Mantan penyerang Bayern Munchen ini datang dengan reputasi sebagai jagoan assist daripada seorang pencetak gol. Zirkzee berada di lini pertahanan lawan untuk menerima bola, tetapi gerakan inilah yang menjadi panggung untuk gol kemenangannya 3 menit sebelum akhir pertandingan. Setelah menerima bola di posisi yang lebih dalam, Zirkzee mengirimkan bola ke sisi lapangan, memasuki kotak penalti, dan mencetak gol pertama musim 2024-2025 dari umpan silang Alejandro Garnacho. Masalah tetap ada dalam pergerakan tanpa bola. Musim lalu Manchester United dipenuhi dengan kesulitan saat tidak menguasai bola. Tekanan yang terputus-putus meninggalkan celah besar antara lini pertahanan mereka dengan tim lawan seringkali terlalu mudah menembus jantung lini tengah United. Mereka sama sekali tidak bisa menahan serangan balik. Di laga melawan Fulham ada beberapa harapan. Momen-momen terbaik tuan rumah di sepertiga akhir datang dari tekanan tinggi. Ten Hag melanjutkan dengan formasi 4-4-2, tetapi jelas masalah masih ada. Sementara tim seperti Arsenal dan Manchester City bekerja sama dengan sempurna saat menekan tinggi, United belum berfungsi sebagai tim yang solid dari belakang ke depan. Seringkali ada 1 atau 2 pemain yang terlambat untuk menekan sehingga memungkinkan Fulham melewati dan melakukan transisi dengan mudah. Tekanan yang terputus-putus memungkinkan Fulham mendominasi penguasaan bola pada tahap awal. Tetapi perubahan strategi Ten Hag memberi mereka kendali yang lebih besar tanpa bola dan memastikan mereka mengendalikan permainan. Ada tanda-tanda positif, tetapi beberapa masalah awal tetap masih ada. Noussair Mazraoui transfer murah dengan dampak yang besar. Mazraoui mendapatkan kesempatan bermain dan Matthijs de Ligt akhirnya menggantikan bek kanan Maroko itu pada menit ke-81. Mazraoui beroperasi sebagai bek kanan dan menghasilkan debut yang baik. Pendukung United telah terbiasa dengan penampilan tidak stabil dari Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan. Mazraoui justru melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Seorang pemain yang tenang dan mampu bekerja di berbagai zona. Mazraoui bergerak ke dalam untuk beroperasi secara sentral, bahkan mengambil posisi yang lebih maju. Pada awal pertandingan, Mazraoui melakukan intervensi penting untuk mencegah Alexis Iwobi melepaskan tembakan setelah Adama Traoré melakukan serangan cepat di sisi kanan. Tackle itu menjadi awal yang mengesankan untuk debutnya di Liga Premier. Kemudian Chelsea dan Manchester City. Manchester City memulai perjalanan mereka untuk meraih gelar juara Liga Premier kelima berturut-turut dengan kemenangan 2-0 atas Chelsea. Pertandingan kompetitif pertama Chelsea di bawah asuhan Enzo Maresca berakhir dengan kekalahan. Tetapi masih ada hal positif yang bisa diambil dari pertandingan di Stamford Bridge ini. Erling Haaland dan mantan gelandang Chelsea, Mateo Kovacic, memberikan kemenangan bagi sang juara bertahan untuk membawa pulang 3 poin penuh. Berikut beberapa poin penting dari hasil pertandingan di Stamford Bridge. Mungkin Chelsea tidak separah itu. Sebelum bola ditendang pun, Chelsea dianggap sudah habis. Serangkaian kekalahan pramusim tidak membantu The Blues mencoba mengubah keadaan. Tetapi mereka harus keluar dari masalah ini dengan keyakinan bahwa mereka sebenarnya berada di jalur yang benar. Peningkatan mereka melalui pertahanan dan lini tengah
sedikit lebih lancar dan terorganisir dibandingkan City. Sementara Wesley Fofana dan Romeo Lavia sama-sama terlihat tajam usai kembali dari cedera jangka panjang. Ada ketakutan bahwa Chelsea akan memberikan peluang kepada City, tetapi kritik utama terhadap The Blues adalah mereka membiarkan lawan mereka lolos dengan beberapa pertahanan yang malas bergerak. Kemenangan yang diperlukan untuk Manchester City. Pep Guardiola memutuskan untuk memberi para pemain finalis Euro 2024 mendapatkan istirahat tambahan menjelang musim ini, dengan sebagian besar bintang asal Inggris baru kembali berlatih minggu ini. Sepanjang pramusim, dia harus puas dengan skuad cadangan. Namun kemenangan atas Chelsea ternyata sangat mengesankan. City masih lebih cepat beradaptasi dibandingkan rival mereka. 3 poin ini mungkin lebih penting dari biasanya. Performa Mateo Kovacic akan meningkat. Pemain baru di Manchester City membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk benar-benar menemukan pijakan mereka. Itu berlaku untuk Riyad Mahrez, Jack Grealish, Ilkay Gundogan, dan banyak lagi di era Guardiola. Mateo Kovacic tampak kesulitan di City musim lalu, tetapi kini dia menunjukkan bahwa dia siap untuk mengambil lebih banyak peran penting. Manchester City kesulitan menemukan pengganti Rodri, dan awalnya mungkin memang tidak mungkin mencari penggantinya. Tetapi Kovacic tampil hebat di lini tengah, termasuk tendangan keras untuk gol kemenangan Manchester City. Kapten Enzo Fernandez masih kebingungan. Setelah musim panas yang penuh kontroversi, banyak yang terkejut bahwa Enzo Fernandez diberi ban kapten Chelsea saat absennya kapten mereka Reece James. Pada hari pembukaan musim lalu, pemain Argentina itu mungkin memainkan pertandingan terbaiknya dengan seragam The Blues saat melawan kekuatan Liverpool. Kisahnya tidak sama kali ini. Fernandes awalnya ditempatkan lebih maju di lapangan sebagai pemain nomor 10, tetapi terlalu sering mengejar sentuhan pertamanya dan kemudian berbalik. Ketika dipindahkan lebih dalam ke lini tengah, ia membiarkan Kovacic mencetak gol ke gawang Chelsea. Dengan harga 105 juta pounds, harusnya ia mampu menunjukkan kelasnya di level harga tersebut. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.